Para pemburu ijazah Pak Jokowi akhirnya ketar-ketir ya. Sebab Pak Prabowo sudah mengeluarkan satu pernyataan yang sangat tegas. Dan buat saya ini merupakan teguran yang sangat keras bagi Roy Panci dan kelompoknya. Tidak saja Roy Panci yang disoal sahabat ya, yang selalu membuat gaduh, tapi mereka para jenderal, baik itu yang masih aktif di TNI dan Polri termasuk yang pensiunan, yang disinyalir menjadi aktor di balik mereka semua ini. Oleh karenanya bersiaplah, karena Prabowo sepertinya sudah tahu, makanya dia bicara dan suaranya saya kira kita tahu semua, terdengar seperti dentuman yang lagi mau perang sahabat. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Niatnya bukan menyampaikan pendapat, niatnya adalah bikin rusuh. Kali ini Pak Presiden Prabowo Subianto benar-benar sudah terlihat sangat-sangat geram atas tindakan-tindakan dari kaum sakit hati dan kaum pemecah belah bangsa seperti Roy CS ini. Bahkan Pak Presiden Prabowo Subianto secara gamblang menyinggung dan menyentil orang-orang ataupun pihak-pihak kelompok Roy CS ini yang berbuat gaduh soal skandal tudingan ijazah Pak Jokowi. Ini benar-benar isu yang memang kalau dikatakan bukan untuk mengungkapkan pendapat, tapi ini niatnya memang diciptakan untuk membuat sebuah skenario kerusuhan yang dipakai untuk menyerang kredibilitas lawan-lawan politik dari kaum sakit hati, atau dalam hal ini orang-orang yang memang benci kepada Pak Jokowi mencoba untuk melakukan dan memakai siasat-siasat licik dalam hal menyerang kredibilitas Presiden ketujuh kita semua, yakni Pak Joko Widodo. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Ini ada wartawan banyak ya. Bukan, saudara-saudara ya. Kita ini di mana-mana saya katakan, dunia ini sedang penuh ketidakpastian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Pada akhirnya titik didih itu pecah juga ya. Pak Prabowo Subianto, pemimpin besar kita hari ini, yang selama ini memilih diam, hari ini saya kira sudah mulai turun gunung. Beredar video sebagaimana yang saya sematkan di awal itu, dan kita bisa melihat dan mendengar bagaimana amarah besar itu. Dan saya kira ini tidak main-main sahabat. Sebab memang kegaduhan yang dibuat oleh Roy Panci CS maupun para gembong-gembong yang ada di belakangnya sudah kelewat batas ya. Bayangkan saja dari tudingan ngaur dan drama murahan ijazah palsu ini, luar biasa memprovokasi publik dengan narasi yang bahkan tidak punya dasar logika sama sekali. Oleh karenanya Prabowo melihat ini bukan hanya memalukan, tetapi juga sudah mulai berbahaya. Apalagi mungkin Prabowo membaca tekanan yang masuk di kepolisian hari ini dengan bebasnya mereka pada saat mereka seharusnya sudah menikmati di balik jeruji besi. Dan saya kira wajar ya, karena yang namanya pemimpin bangsa itu kalau sudah mengancam stabilitas negara, ya memang harus turun. Harus seperti itu Pak Prabowo. Bayangkan teriakannya Pak dengan sangat lantang. Para jenderal-jenderal baik polisi dan TNI maupun pensiunan. Ini jelas sekali nih, pensiunan ini kan Sunarko CS. Dan menurut saya ini menjadi pelajaran buat semuanya. Tidak saja buat Roy Suryo CS, tapi yang lain yang baru mau merencanakan untuk membuat kegaduhan di bangsa ini. Sebab memang kalau kita melihat para pensiunan ini,
Ya mungkin karena merasa masih punya pengaruh di negeri ini ya. Berbarengan dengan ijazah palsu pemaksulan Gibran, lalu tiba-tiba juga ijazahnya Gibran disoal. Ini semua emang satu circle sahabat. Tentu yang menjadi pertanyaan, kenapa kira-kira Pak Prabowo bicara sekeras ini? Pak Prabowo sepertinya sudah tahu bahwa yang disasar ini dirinya. Sebab seluruh kekuatan-kekuatan politik yang bermain di belakang Roy Panci CS ini adalah merupakan lawan-lawan politik daripada Pak Prabowo pada saat 2024 yang lalu. Periksa saya semua satu persatu. Nah, yang menjadi persoalan karena memang Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini satu circle hari ini. Dan kekuatan Pak Prabowo itu sesungguhnya salah satu yang paling menopang itu adalah Pak Jokowi. Nggak bisa dipungkiri, 17 orang yang ada di sekitar Pak Prabowo, maksud saya pembantunya, itu orang-orang Pak Jokowi. Nah, kenapa harus Jokowi dulu yang dihantam? Karena kalau Jokowi tidak dihantam, Jokowi tidak dijatuhkan, maka mereka tidak bisa langsung menyasar Pak Prabowo karena Pak Prabowo terlalu kuat. Itulah yang mereka lagi lakukan hari ini. Sehingga Jokowi sebagai mitra terbaik daripada Pak Prabowo, sebagai orang yang dianggap oleh mereka sangat kuat, harus diselesaikan dulu supaya mudah untuk menghajar Pak Prabowo. Sebab biar bagaimanapun juga di 2029 yang akan datang, otomatis orang-orang ini, pasukan ini semua ini akan menjadi rivalitas bagi Pak Prabowo. So mereka ini adalah rata-rata anak abak kan. Termasuk jenderal-jenderal ini, termasuk Saidi dua apa. Ini kan orangnya semua Anies Baswedan. Makanya saya juga kaget sahabat ya. Betul-betul luar biasa ini pengaruh daripada demokrasi yang begitu liberal. Kenapa TNI dengan Polri, para pensiunan ikut-ikutan memelihara gaduh yang terjadi di negara ini? Karena itulah mungkin Pak Prabowo yang pertama kalinya ini betul-betul langsung menyebut TNI Polri. Sebab beliau paham betul bahwa yang namanya TNI ini adalah merupakan benteng negara. Artinya kalau mereka ikut bermain di wilayah-wilayah narasi-narasi seperti ini, backing di belakang mereka, kan tidak ada bedanya dengan provokator. Dan ini memang akan membuat pemerintah Pak Prabowo ke depan akan kesulitan kalau tidak diberesi cepat orang-orang ini semua. Nah itu saya kira memang orang-orang yang sudah pensiun ini, para TNI ya, jangan karena pensiun lalu kalian boleh seenaknya memecah belah bangsa. Saya kira status purnawirawan bukan tameng untuk memprovokasi publik. Karena memang faktanya di lapangan itu kan kejadian. Beberapa hari sebelum pentersangkaan Roy Panci itu kita melihat Jenderal Sunarko mendatangi MPR DPR, lalu datang ke Mabes Polri atau di Polda Metro Jaya waktu itu. Saya yakin bahwa Pak Prabowo tahu persis bahwa Roy Panci CS ini tidak mungkin bekerja sendirian. Ada figur, ada sponsor, ada pihak yang mengguncang stabilitas sambil bersembunyi di balik meja. Jadi betul-betul sangat sistematis ya apa yang mereka lakukan. Termasuk soal cuap-cuap hari ini yang mereka lakukan ini, soal pasal-pasal yang dia persoalkan itu. Ini kan menjadi gencar nanti setelah Prof Mahfud bicara, nanti setelah Susno Haji bicara. Jadi memang kelihatan bahwa mereka ini mengorkestrasi ini kasus. Dan saya kira ini baik sahabat ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini saya kira baik. Artinya memberikan penguatan terhadap rakyat. Apalagi beliau sudah bicara atas nama rakyat. Jadi memang mereka semua ini para poncolen negara yang mau merusak negara kita harus berhati-hati ke depan. Sebab ini sudah dipidatokan. Artinya itu kalau sudah dipidatokan, sudah konkret seluruh data-data itu, nama-nama semuanya sudah ada di kantongnya Pak Prabowo. Tinggal pada saatnya nanti akan disebutkan satu persatu. Tunggu saja. Kan sama saja sebenarnya kalau Pak Prabowo mengatakan bahwa kalau kalian mengacaukan negara ini, saya sendiri yang akan menghadapi kalian atas nama rakyat. Dan pasti mereka tidak menyangka bahwa Pak Prabowo akan menggobrak sekeras ini. Jadi saya sampaikan ke kalian semua, para kucluk ini, jangan main-main dengan kesabaran bangsa ini. Jangan uji kesabaran rakyat. Jangan uji negara.
Kalau masih mau berpolitik, lakukan dengan cara-cara terhormat ya, bukan dengan cara-cara fitnah seperti yang kalian lakukan hari ini. Dan sebenarnya itulah mungkin yang mau disampaikan oleh Pak Prabowo kepada kalian, agar kalian ini berjalan normal saja. Jangan goblinger hanya karena persoalan ambisi yang berlebihan tidak tercapai, lalu kalian mau menghancurkan harkat dan martabat orang lain, menghancurkan negara ini. Itu kan terlalu biadab namanya itu. Betul-betul itu adalah ambisi duniawi yang berlebihan. Makanya saya juga kadang-kadang tidak percaya kalau mereka ini agamanya bagus. Kalau agamamu bagus, tidak mungkin kau mau mempermalukan orang sekeji ini. Tidak mungkin kau mau mengganggu negara ini. Karena negara ini Anda tahu bahwa ini adalah merupakan sumber kehidupan kita semua. Tidak ada hal yang baik itu kalau negara kacau, sahabat ya. Kalian pun beribadah tidak akan tenang kalau negara kacau. Sekali lagi, proses yang terjadi di Polda Metro Jaya betul-betul on the track. Jangan terpengaruh dengan pandangan-pandangan para tokoh. Ya, notabene-nya mereka ini adalah orang-orang yang dipapa oleh para politisi-politisi busuk di negeri ini. Kalian harus independen betul. Bagaimana menjadi pelayan bagi rakyat, membuat rakyat merasa nyaman dengan keberadaan kalian. Karena sesungguhnya posisi atau peran polisi itu di situ, bukan melayani sekelompok orang. Jadi pesan yang mau disampaikan Pak Prabowo sesungguhnya saya kira konkret ya. Dia betul-betul ingin negara ini fokus membangun, tidak sibuk dengan isu-isu sampah seperti yang dimainkan oleh rombongan Panji CS berikut dengan para aktor-aktor yang ada di belakang layar. Dan saya kira inilah benar-benar ya pertama kalinya Pak Prabowo turun tangan langsung dan menyebut lembaga, sampai jenderal TNI, jenderal polisi, mau yang masih aktif atau yang sudah pensiun, semua dibahas di sini. Saya kira luar biasa, sahabat. Intinya mereka yang membuat gaduh, mereka yang bermain di belakang layar, bersiaplah, karena angin politik Indonesia mulai berubah hari ini. Hati-hati kalian ya, jangan main-main. Tentara ini yang menjadi presiden, bos, orang yang sudah punya pengalaman lebih dari segalanya. Prabowo ini ya hatam dengan situasi yang ada hari ini. Jangankan membaca Indonesia, membaca peta dunia saja beliau hatam. Jadi tahu. Saya yakin di kantornya itu sudah ada nama-nama semua itu yang berada di belakangnya ini Panji CS. Saya kira demikian, sahabat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.